Procrastination ini dapat menghambat karir Anda, dapat menghambat masa depan Anda. Saya akan berbicara tentang procrastination. Nah, apa itu yang disebut procrastination? Procrastination adalah penundaan sadar terhadap tugas yang seharusnya dilakukan, meski kita tahu akan ada konsekuensi negatifnya. Procrastination dianggap sebagai kegagalan dalam self-regulation atau pengaturan diri. Berikut ini adalah faktor penyebab secara umum. Yang pertama adalah perfeksionis. Kita lebih suka menunda, takut hasilnya kurang sempurna. Hal kedua adalah kurangnya kejelasan atau langkah konkret apa yang harus kita lakukan, sehingga hal seperti ini tidak menimbulkan minat bagi otak untuk mengerjakannya. Hal ketiga adalah kurangnya motivasi intrinsik atau reward yang segera akan diperoleh. Otak selalu memilih sesuatu yang memberi keuntungan langsung dibanding sesuatu yang masih ngawang-ngawang berbicara tentang masa depan. Nah, saya akan memberikan beberapa contoh dampak negatif dari kebiasaan menunda atau procrastination di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah pekerjaan menjadi menumpuk. Semua due date yang dari masih jauh-jauh sehingga sekarang menjadi due date dan akhirnya menimbulkan stres. Dan ini bukan hanya bagi orang kantoran loh, ibu-ibu rumah tangga di rumah ada banyak yang mereka seringkali menunda. Kalau kita lihat waktu kita mengunjungi rumah seseorang, di situ banyak tumpukan-tumpukan dus-dus dan semua barang-barang itu numpuk di pojok atau bahkan ada sampai di mana-mana ada barang. Lah, biasanya bukan dari awal kita pindah ke situ langsung menumpuk begitu, tetapi sedikit demi sedikit. Selalu pemikirannya bahwa nanti aja lah, kita tunda. Karena ini nggak begitu penting. Banyak hal yang lebih penting yang kita lakukan. Dan kebiasaan menunda itu akhirnya membuat menumpuk, akhirnya menjadi semakin sulit kita untuk membereskannya dan semakin males kita memulainya. Demikian pula di meja-meja pimpinan-pimpinan atau bukan pimpinan, di meja-meja karyawan yang kalau tumpukannya banyak sekali itu. Begitu semakin banyak, semakin sulit kita mencari, semakin menunda, dan semakin due date-nya dikejar-kejar. Dalam bisnis juga sama. Sering Anda punya ide, tetapi menundanya untuk mengeksekut, menundanya untuk mendeklar ke publik, sehingga suatu saat, pada saat kompetitor atau orang lain, karyawan lain, leader lain, dia melakukannya, selalu kita berpikir, dulu gue udah punya ide itu, udah dari 5 tahun yang lalu, sering kan yang seperti itu. Dan hal ini adalah akibat dari kita suka menunda. Contoh lain adalah kebiasaan menunda terhadap keputusan-keputusan penting, misal dalam hal investasi. Begitu kita menunda, bisa saja sudah hilang kesempatannya. Misal pada saat kita mau membeli sesuatu dan harga promo tadinya yang kita incer itu sudah promonya udah habis. Atau kita mau membeli saham dan masuk pada saat memang sudah agak telat. Karena Anda menundanya, maka Anda masuk pada saat yang lain take profit. Ini sering terjadi dalam saham. Dan ini adalah contoh nyata kebiasaan menunda. Dan pula dalam hal persiapan pensiun. Saya seorang certified trainer dan juga konsultan dalam pre-retirement preparation. Lah, banyak sekali saya menjumpai karyawan-karyawan yang mereka menunda pada saat company meng-cover. Ada company-company yang baik sekali meng-cover. Pak, apakah mau ikut untuk
program pre-retirement, ini pas ada program Are You Ready to Retire? Tetapi selalu, wah ini kan urusan pensiun masih lama, nantilah berbicara pensiun. Sekarang gue sibuk, saya masih banyak meeting, masih banyak project, urusan pensiun nanti. Dan begitu ditunda terus, akhirnya kita diberitahu sampai due date kita sudah harus pensiun. Dan akhirnya kita pensiun tanpa kita ikut workshop yang amat sangat penting tersebut di dalam hidup kita. Nah, kita akan masuk satu bagian yang penting, yaitu cara praktis untuk kita mengatasi procrastination. Yang pertama, mulailah melakukan action-action kecil. Mulailah kita mengerjakan, beri waktu 5 menit, 10 menit, 15 menit. Yang kita sebut ini adalah Zeigarnik Effect. Otak kita lebih tertarik untuk menyelesaikan sesuatu daripada memulai sesuatu hal yang baru. Pada saat sudah memulai sesuatu, misal ya, kebiasaan menunda membaca buku. Daripada kita membeli buku begitu banyak, hanya coba kita baca. Katakanlah 10 halaman pertama sudah kebaca, lebih mudah otak untuk menyambung ke page 11 daripada memulai dari awal. Kayaknya terlalu berat untuk memulainya. Memulai sesuatu perlu usaha tinggi. Ini adalah strategi pertama. Strategi kedua adalah kita harus menggunakan time block. Kita harus memberi satu deadline di dalam setiap pekerjaan. Kita kalau di kantor dikejar deadline, maka hal yang sulit sekalipun pasti kita akan lakukan segera karena sudah dikejar deadline. Ya kan? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, tugas kita pribadi sekalipun juga demikian. Kita berikan deadline. Kita mulainya kapan, harus selesai kapan. Kita membuat satu reminder. Maka mau tidak mau, otak kita ini sebegitu cerdas mengikutinya untuk supaya itu dikerjakan dengan baik. Hal ketiga, suatu tugas yang besar kita coba pecah dengan kecil-kecil. Nah, otak kita merasa lebih ringan untuk mengerjakan sesuatu yang kecil-kecil yang sudah dipecah-pecah. Misal, mau makan gajah, ya kan begitu besar kan. Tetapi kalau kita potong, bisa masuk ke dalam kulkas kan. Nah, seperti itu ya, jadi dalam hal kita melakukan suatu pekerjaan yang besar, coba kita kerjakan bagian ini dulu. Dan bagian ini. Sehingga dengan begitu, secara di luar kesadaran kita, itu ternyata sudah dimulainya. Pada saat Anda mau usaha, Anda buat bisnis plan-nya. Dan setelah itu, kalau memang kita perlu cari ruko untuk disewa, ya kita cari ruko. Coba kita tanya property agent, harganya berapa. Dan kita lakukan berbagai macam persiapan daripada kita menunda sama sekali. Nah, sebagai penutup, Anda tahu kan kebiasaan menunda itu akan selalu membawa akibat buruk. Oleh karena itu, mulai sekarang juga lakukan review dengan semua pekerjaan Anda, janji-janji Anda, rencana-rencana Anda. Karena apa yang Anda kerjakan hari ini akan memberikan dampak pada masa depan Anda. Anda harus memiliki satu konsep pemikiran bahwa ini harus kita lakukan. Sama dengan misalnya kita kopi, saya terbiasa ngopi black coffee tanpa gula, ya. Ini enak sekali. Dan untuk kopi ini banyak loh orang yang tidak bisa menunda untuk nggak ngopi, sehingga kalau pagi dibilang gue belum ngopi nih, masih buntu nih. Nah, seperti itu. Jangan hanya ngopi saja yang Anda rasakan ini harus dilakukan. Tetapi tugas-tugas Anda. Lah, untuk hal-hal pribadi, kita juga membuat target-target pribadi agar kita tidak terjerumus dalam keseringan menunda. Sehingga procrastination ini dapat menghambat karir Anda. Dapat menghambat masa depan Anda. Tertunda. Dan bahkan merugikan kita secara finansial. Kita harus menghargai waktu kita, karena waktu yang hilang tidak dapat diputar kembali. Change your mindset agar Anda lebih menghargai waktu Anda,
menghargai hidup Anda, menghargai masa depan Anda, karena kita semuanya memiliki waktu yang sama, yaitu hanya 24 jam dalam sehari. Nah, sahabat-sahabatku semua, kebiasaan apa yang selama ini ternyata menjadi penghambat dari kesuksesan Anda? Coba tulis ya di bawah. Saya akan memberikan komen bagaimana mengatasinya. Di dalam workshop Are You Ready to Retire, di mana saya salah satu yang mengajarnya, saya akan membantu Anda merancang kebiasaan-kebiasaan inti atau yang disebut keystone dalam buku The Power of Habit, agar Anda bisa pensiun dengan tetap sehat, bermakna, dan tetap produktif. Ingat, hidup ini sekali, dan pensiun is another new chapter in our life. Sama-sama memiliki excitement, dan kita nggak boleh gagal di situ. Nah, jika video pendek ini bermanfaat, silakan Anda klik like di sini dan juga share kepada teman-teman kantor Anda, kepada sahabat-sahabat, community lain di mana Anda ada di situ. Dan bagi yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan ragu-ragu, klik subscribe langsung di channel ini agar Anda bisa memperoleh banyak sekali tip-tip yang lain dan terutama related dengan pre-retirement preparation. Walaupun Anda sekarang sudah pensiun, tetapi semua video-video pendek ini saya jamin pasti memberikan makna, memberikan manfaat bagi Anda semuanya. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan menunda yang menghambat hidup Anda. Saya Gandhi Budiman dari GB Empowering. Sampai jumpa.